A'udzubillahi minasyaitonir Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara yang saya cintai dan yang saya sayangi dimanapun berada, semoga senantiasa dalam bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan rahmat, kesehatan jasmani dan rohani, serta rahmat ilmu dan rahmat kesejahteraan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Saudara, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang hakikat kehidupan. Apa tujuan kita hidup sebenarnya? Ketahuilah bahwa tujuan hidup itu adalah kematian. Puncak segala kematian adalah ketiadaan. Artinya apa, saudara? Kita ini hidup tidak ada. Kita ini hidup tidak ada, atau ada di dalam ketiadaan. Artinya kita mati. Sangat jelas dan tegas di dalam salah satu akidah yang sering kita ucapkan, tapi hanya sedikit orang memahami, yaitu la haula wa la quwata illa billah. Artinya apa, saudara? Artinya tiada daya dan upaya kecuali Allah. Subhanallah. Apa artinya tiada daya upaya kecuali Allah? Kita ini tidak bisa berbuat apa-apa kecuali Allah. Kita tidak punya daya upaya. Tidak ada pendengaran kita kecuali pendengarannya Allah. Tidak ada penglihatannya kita kecuali penglihatan Allah. Tidak ada perkataan kita kecuali perkataan Allah. Tidak ada hidup kita kecuali hidup Allah, dan lain sebagainya. Saudara, sebenarnya kita ini mendengar, bukan telinga ini yang mendengar. Telinga kita ini hanya alat untuk mendengar, bukan mulut kita yang berbicara. Mulut ini hanya untuk alat berbicara, bukan mata kita yang melihat, tapi mata kita ini hanya alat untuk melihat. Subhanallah. Kita ini tidak punya daya upaya. Kalau kita ini tidak punya daya upaya, artinya kita mati. Subhanallah. Kita mati. Banyak sekali orang setelah mengucapkan la haula wa la quwata illa billah, tapi di sisi lain merasa dirinya bahwa akulah yang berbuat ini, akulah yang sholat, akulah yang puasa, akulah yang membaca Al-Quran. Kalau kita bisa membaca Al-Quran,
bisa sholat, bisa dan lain sebagainya. Berarti itu namanya kita punya daya upaya. Ketika kita mengucapkan la haula wa la quwata illa billah, Allah mendengar begitu senang, bahagia. Tapi kalau kita mengatakan aku ini, aku itu, Allah murka. Itu namanya kita tidak konsisten kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama saja kita mendustai Allah. Ibarat kata tadi, kita sudah angkat naik, kita jatuhkan lagi ke bawah. Allah murka. Banyak sekali itu. Kalau mau sholat, baca la haula wala quwata illa billah macam-macam. Tapi ketika dia sholat, dia merasa bahwa akulah yang sholat. Ini namanya sama mendustai Allah. Saudara, kita ini mati di dalam hidup. Kita tidak punya daya upaya, tidak bisa mendengar kecuali pendengar Allah. Kita tidak bisa melihat kecuali Allah, tidak bisa berkata-kata kecuali Allah, dan lain sebagainya. Mati. Inilah yang disebut dalam ma'rifat tasawuf, mati maknawi. Man arafa nafsahu bil mauti fakad arafa rabbahu bil hayati. Barang siapa mengenal dirinya mati, insya Allah dia mengenal Tuhannya hidup kekal dunia akhirat. Kita harus memahami diri kita ini mati. Jangan merasa hidup. Kita tidak punya kehidupan kecuali Allah. Bukankah Allah yang maha hidup, maha mendengar, maha melihat, maha berkata-kata, maha kuasa, maha berkehendak? Kita tidak punya daya upaya. Mulai sekarang belajar tidak lagi melihat diri. Saya sering menjelaskan dalam satu syair, paling bernilainya hidup saat-saat apabila kita tidak lagi melihat diri sendiri. Sebaliknya, apabila kita masih melihat diri sendiri, ketahuilah bahwa kita tidak akan bisa sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya apa? Kalau kamu tidak lagi melihat dirimu, maka yang terlihat itu adalah Allah. Inilah orang-orang yang sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.